Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah minggu yang ke-18 setelah Trinitatis, dengan tema pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Biarlah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dialah yang mampu menolong kita. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita berdoa di dalam hati, kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera
dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Markus 9 ayat 38 sampai ayat 50. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Markus 9 ayat 38 sampai 50, beginilah firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Kata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh dua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat
bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50 kita bersama-sama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1 sampai 2. Suara Yesus ku dengar, hai Maria tenang, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat, kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Seringkali tidak sengaja sudah menyakiti hati kawan kita, sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan kita. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita ambil sikap untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadaku, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai 3. Mereka di
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yeremia 23 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sampai demikian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 ayat 1 sampai 3. Hatiku
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi khotbah tertulis di dalam kitab Mazmur 124 ayat 1 hingga ayat ke-8. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Horas. Kok enggak ada yang jawab? Horas. Kok pelan kali begitu banyaknya orang? Horas. Menjua-jua. Menjua-jua. Yahowu. Loh, enggak ada yang jawab juga. Menjua-jua. Yahowu. Salam alaihim. Semakin bingung. Yang ku tahu jawabnya wa alaihim salam, ya kan? Salam alaihim. Loh, semakin lesu. Assalamualaikum. Ahoy. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada minggu ini atau menjadi tema minggu kita, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan. Yang menjadi perenungan kita, saya membuat sebuah pertanyaan. Ketika seorang penjerat burung mendapatkan burung, burung tersebut akan digoreng, akan dimasak, atau akan digoreng. Yang menjadi pertanyaan, apanya rupanya yang enak pada burung? Apanya yang enak pada burung? Jawab masing-masing lah. Tapi yang enak pada burung menurut kami adalah
lepas. Ya kan? Yang menangkap itu yang enak dagingnya. Kalau pada burung yang enak, dia terlepas. Kalau dia lepas, maka burungnya bahagia. Yang enak pada burung adalah lepas dari perangkap. Dan kalau gaya bahasa pemazmur, sering kita dengar dengan gaya bahasa terkadang melebih-lebihkan, dengan gaya bahasa yang benar terjadi, dengan gaya bahasa yang dikurang-kurangi atau yang pada umumnya membawa kita kepada ketakjuban. Kalau kita melihat nyanyian Jara ini mau mengajak kita bagaimana ketakjuban Daud sendiri atas apa yang telah terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, apa yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka diajak bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara-saudara boleh membayangkan jikalau bukan Tuhan yang mengizinkanmu duduk di sana sekarang, jikalau bukan Tuhan yang telah mengizinkan kamu datang di sini hari ini, maka jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, secara umum kita akan tahu bahwa ajakan ini dia mau menceritakan dengan gaya bahasa bahwa dia benar-benar mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terenyuh dengan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi yang sering dinyanyikan, dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara juga sering menyanyikan itu. Di dalam kata-katanya terdapat pengakuan, kesaksian tentang bagaimana dia menjalani hidupnya. Hampir mirip dengan mengatakan, kalau bukan Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Boleh disambung? Hidupku tanpa Tuhan yang ku tak mampu. Halus. Engkaulah yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harap. Dinyanyikan dengan perenungan khusus, ya, pasti memberikan makna yang sangat dalam
dan akan memberikan pemahaman bagi kita. Tetapi ketika lagu yang sering juga mungkin ya ada saya dengar lagu, padahal lagu itu adalah doa, tetapi dinyanyikan dengan ya supaya orang tersenyum atau apa bergerak badannya. Tahun ban iya serohakon sasadahu Yesus dongaku tok tong kutung tung tung. Dengan artian padahal itu adalah doa. Ketika doa itu disampaikan dengan mengenal, ketika doa itu disampaikan dengan dia melihat sendiri, ketika doa itu dia sadari sendiri, dia akui sendiri, dan dia akan menyaksikan segala perbuatan hebat dan ajaib yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidupnya. Dan mungkin itulah perbedaanku dengan gereja-gereja yang lain. Mungkin kalau kita satu dogma, saya pendeta HKBP, bagaimana saya bisa mengatakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, terserah lo deh gitu ya. Bagaimana saya menyaksikan itu? Apakah Tuhan suka-suka hatinya sama kita, kita tersenyum? Apakah ketika Tuhan suka-sukanya kepada kita juga kita bisa joget? Maka apa yang mau disampaikan oleh pemazmur pada hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ingat, titah ketiga juga katakan. Pernah dengar titah ketiga? Boleh kita sama-sama ucapkan? 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan. Sebab ya malu-malu ya. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Lihat, sadari, akui dan saksikanlah segala perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Kalau lagu Bukende KBP bilang begini, Do Suhardo pambahenanmi di rohani naso tumandaho halai marhite sianidoro tu hati uron natino gumi. Ternyata orang-orang yang sering terlupa, orang-orang yang sering tidak tahu, orang-orang yang sering tidak sadar, dia tidak pernah akan mengakui kehebatan Allah dalam hidupnya. Oleh sebab itu pemazmur mengajak kita, kenallah, saksikanlah, akuilah, sadarilah dia saat ini. Dia katakan, kalau bukan Tuhan, anggo soalani ho, anggo soalani debata, kalau bukan Tuhan, kita sudah pasti hanyut, kita sudah pasti hancur dan sebagainya. Jika bukan Tuhan yang menolong, tanyalah bagaimana keadaanmu sekarang. Jika bukan Tuhan yang menolong, bagaimana keadaan kekinian pemazmur yang mau disuarakan kepada kita? Maka kalau bukan Tuhan yang menolong pemazmur di sini, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita.
Oleh sebab itu, perenungan ini kembali kepada nyanyian kita tadi. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kehebatanku. Disinilah kita mengingat kembali beberapa saat yang lalu saya telah menyampaikan khotbah di sini. Saya mengatakan ini memang cerita, tapi saya tertarik dengan cerita itu bahwa di gereja Eropa, di gereja Eropa kita melihat gereja itu begitu besar, yang mau mengatakan filosofinya adalah ketika kita sampai di gereja besar. Saya tidak tahu apakah ada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah pernah mendengar ini, dan saya memang belum pernah ke sana, tapi saya katakan saya salut dengan cerita itu. Ketika mereka sampai di gereja sampah namanya, mereka langsung tertegun melihat ke atas, bahkan sampai mulutnya ternganga-nganga. Kenapa? Ketika dia sampai di depan gereja itu, mulutnya ternganga-nganga, dan di sana filosofinya mengatakan, ketika Anda sampai di rumah Allah itu, aku tidak ada siapa-siapanya, aku adalah orang yang kecil. Filosofinya mengatakan seperti itu. Ketika kita sampai di rumah Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan, dari biji matamu. Luar biasa. Ketika filosofi itu disampaikan kepada kita, ketika orang menyadari betapa besarnya Allah, dia akan mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Dari kehinaan ini Tuhan, saya tidak sanggup. Oleh sebab itu, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang mau disadarkan oleh Daud kepada setiap orang yang hadir saat ini. Nyatakan, jika bukan Tuhan yang menolong, bagaimana keadaan mereka? Mereka sudah habis ditelan musuh hidup-hidup, hanyut oleh derasnya badai persoalan. Dan jika bukan Tuhan yang ternyata menolong, Bapak Ibu Saudara-saudara, katakanlah, saksikanlah, atau ucapkanlah, siapakah aku ini Tuhan? Bukan dengan kekuatanku, bahwa aku telah Engkau berikan kesempatan untuk dapat hidup. Ada yang mengirim Instagram, katanya ini renungan khotbah. Jadi aku biasalah begitu banyaknya Instagram, jangan-jangan semua ini sudah tahu Instagram. Tapi saya mau cerita juga bahwa dalam hidup ini perlu kita mengenal secara dekat Tuhan yang kita kenal itu. Terkadang kalau enggak kita kenal seperti nyanyian itulah, bahwa orang yang enggak kenal Tuhan itu, dia enggak ngerti bagaimana Tuhan memberikannya jalan. Seorang tukang tahu mungkin udah, karena ini udah zaman jet ya, pasti sudah pernah, atau walaupun sudah pernah, seorang tukang tahu yang rutin menjual tahu. Dia berada di posisi desa. Di desanya, di pekarangannya juga dia menanam kacang kedelai untuk produk tahu lokal atau tahu hasil rumah tangga. Tidak pabrik atau tidak dengan tidak dengan mesin yang canggih, tetapi dia dengan kerajinan rumah tangga. Dia harus membentuk tahu ini untuk dia bawa ke pajak, dan dia harus melewati pematang sawah untuk menjinjing tahunya. Dan setelah melewati pematang sawah, dia akan sampai di jalan yang dilintasi angkot. Di sanalah dia akan naik angkot
kurang lebih 1 atau 2 jam untuk sampai ke pajak untuk dia jualan. Demikianlah setiap hari, dan dia selalu dengan senang hati, dia juga berdoa dibantu oleh keluarganya untuk tetap menjual tahu. Setiap hari dia harus berjalan beberapa kilometer melewati pematang sawah sampai di jalan raya, dan dia naik angkot kurang lebih 2 jam atau naik angkutan ke kota, dan setiap hari dia bekerja seperti itu. Namun waktu berjalan, suatu ketika tahunya jatuh di pematang sawah. Dia tersandung dan tahunya jatuh. Semua tahunya tumpah. Jangankan untung, modal pun buntung. Kayak mana mau menjual tahu yang sudah rusak? Dan dengan sedikit menggerutu, dia mulai menggerutu, Tuhan, percumanya saya berdoa. Tuhan, percuma saya mau memohon kepadamu. Dan keluargaku senantiasa mendoakanku untuk bekerja menjual tahu ini. Tapi hari ini aku benar-benar buntung. Karena dia golongan 9P. Dia termasuk golongan 9P. 9P ini pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman. Itulah golongannya. Golongan 9P. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong pinjaman. Jangankan untung, modal pun buntung. Dia pulang dengan rasa sedih yang mendalam, dan keluarganya juga menangis karena tahunya juga itulah termasuk ke hari-hari, karena mereka akan makan dari apa yang dihasilkan dengan jualan itu. Tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, berselang 2 jam kemudian mereka mendengar berita bahwa ada angkot dari kampung mereka itu jatuh ke jurang, dan semua penumpang angkot itu mati kecuali dia yang menjadi calon penumpang. Dia mulai sadar, dia mulai mengatakan, Tuhan, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Dan dia mulai, tapi katanya dia sungguh baik, tapi gimana Tuhan, kami masih nggak bisa juga makan. Lebih baiklah aku mati tadi, katanya mungkin seperti itu kan. Ada agak sedikit menggerutu juga dia, lebih baiklah aku mati. Tapi tidak beberapa lama kemudian, kurang lebih 2 jam kemudian, ada suara yang mencari-cari, Pak, buka, bolehkah kami datang? Kenapa? Rupanya yang datang ini tukang ternak bebek. Pak, kami mau apa di sini yang bikin tahu ya, katanya. Iya, kami butuh tahu. Tahu iya, tapi maunya yang rusak-rusak aja ya Pak. Kalau yang bagus-bagus enggak kami pakai, yang sayang dong. Kami mau pakai untuk bebek. Loh, yang rusak-rusak. Iya. Langsung dia menangis terseduh-seduh. Tuhan punya rencana di balik semuanya. Ketika dia terlintas dalam benaknya, dia tidak mati. Malah Tuhan suruh orang beli tahu. Dan ini menjadi perenungan bahwa dalam kehidupan itu kita harus jangan terus menggerutu. Demikian juga apa yang diucapkan dalam pengantar khotbah kita tadi. Murid-murid itu langsung marah ketika mereka melihat ada orang yang berdoa dengan nama Tuhan, padahal mereka bukan orang kita. Itu ternyata benar-benar membuat perpecahan di tengah-tengah kepercayaan kita kepada Tuhan, siapapun dia. Dan itu juga yang terjadi dalam, ya saya buka rahasia sedikit kan, buka rahasia sedikit. Terjadilah itu dalam guru sekolah minggu kami. Amang katanya, kenapa? Yang payahan lo,
apa yang payahan? Itulah maunya adalah yang melirik-lirik kami katanya. Kenapa rupanya? Udah mulai takut kami ini. Umur sudah mulai kepala 3, tapi nggak ada yang melirik-lirik. Maksudmu yang melirik-lirik? Iya, ada memang yang melirik-lirik, tapi dia nggak AKBP. Dia gerejanya gereja ini dan gereja itu. Mencegah perpecahan. Bagaimana kita mencegah perpecahan? Unang pajolo-jolohu hatam. Jangan memponis. Tetapi siapapun dia, kalau bukan yang menjadi perusak di tengah-tengah kita. Kenapa? Emangnya dia makan batu? Gitulah. Emangnya dia makan besi? Kalau selama dia makan nasi, kalau selama dia masih percaya kepada Tuhan Yesus, tanya dulu di sorga itu. Tanya di sorga itu, ada enggak di situ GKPI? Pasti dibilang enggak ada. Jangan tersinggung kalian. Ada enggak di situ AKBP? Enggak ada. Di sorga pun dicari AKBP enggak ada. Di sorga GKPI enggak ada. Di sorga Katolik juga enggak ada. Yang ada di siapa di situ? Yang ada di situ adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang beriman. Tetapi di neraka itu banyak AKBP. Di neraka banyak GKPI. Di neraka juga banyak sekte-sekte lain. Yang merasa dirinya orang-orang baik beribadah. Hanya untuk mengandalkan gerejanya. Gereja kami yang benar. Gereja kami yang betul. Gereja kami yang masuk surga. Gereja kami yang begini. Oh, bukan begitu. Tetapi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan? Kita yang harus berkomit. Bila menyalahi tanganmu satu, potong. Maksudnya kita puntungkanlah tangan kita itu, enak aja. Jangan harafiah kita berpikir. Tetapi yang mau dikatakan di situ adalah bagaimana kita berkomit untuk menjadi orang yang percaya, untuk menjadi orang yang menerima pertolongan dalam Tuhan. Setialah kepadanya, senantiasalah kenali Dia, dan ketahuilah betapa besarnya kuat kuasanya. Ketika kita nggak tahu kuat kuasa Tuhan, sering kita menggerutu terlebih dahulu. Sering kita tidak senang terlebih dahulu. Kalau udah kita tahu ceritanya, oh ininya Tuhan, maaflah aku Tuhan, aku udah terlanjur ngomong Tuhan, maafkanlah aku Tuhan. Untuk apa? Dan ketika kita berhadapan dengan persoalan itu, katakan, jangan-jangan ini persoalan diuji oleh Tuhan. Apalagi kalau kita persoalan yang kita tahu bukan karena perbuatan apa, bukan karena apa situasi yang ada tiba-tiba datang, justru karena keseringan perbuatan persoalan adalah perbuatan kita sendiri. Ketika kita sakit, sering kita katakan ini adalah ujian Tuhan. Enak aja ujian Tuhan. Kamunya enggak tidur, kamu yang bikin sakit. Ujian Tuhan, enak aja loh. Jangan kamu katakan seperti itu. Tetapi kamu harus komit. Kalau kamu mau jaga kesehatan, katakan bahwa saya harus menjaga kesehatan itu dengan benar. Udah dibilang sakit aku, kenapa? Ujian Tuhan, enak aja. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan yang terbaik. Segala tujuan Tuhan itu baik. Berdasarkan pada kuasa dan pertolongan Tuhan, bukan pada yang lain. Tetapi datanglah kepadanya dengan benar, bahwa mengatakan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan pertolonganmu, kalau bukan firmanmu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, firman Tuhan diilhamkan bermanfaat, mengajar, mendidik, menegur, memperbaiki kelakuan, supaya setiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Mazmur 119 ayat 105 juga katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku
Firman-Mu menjadi terang bagi jalanku. Oleh sebab itu katakan bahwa dengan firman-Mu, kalau bukan dengan firman-Mu aku sudah keliru. Kalau bukan dengan firman-Mu, kebenaran firman Tuhan, aku sudah jatuh. Kalau bukan karena dengan firman-Mu, aku mungkin sudah mandele, manderse dan sebagainya. Oleh sebab itu hari ini pemazmur mengajak kita, lihat, sadari, akui, dan saksikanlah segala perbuatan hebat dan ajaib yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidupmu. Kamu akan tetap bahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan. Menolong, menopang, menjagai hidup kami. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup ini. Tanpa Tuhan yang ada di samping kami tidak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang menopang kami. Hari ini Tuhan, sungguh pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa menjadi penolong, penopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Untuk menghantar kita, mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila Dia dan rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.